Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Bincang-Bincang Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang dental bleaching atau pemutihan gigi dengan Dr. Herlina, spesialis konservasi gigi. Eh, ini udah ada yang gabung, dokter. Langsung saja kita mulai ya, dok? Ya, silakan Mbak Senang. Oke, monggo langsung mawon dari Dr. Herlina. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi pengetahuan juga ke teman-teman RSGM sekalian mengenai pemutihan gigi atau yang paling umumnya kita dengar itu bleaching ya. Pasti teman-teman sering mendengar juga iklan di sosmed atau misalkan lihat artis itu giginya putih banget. Kenapa dan gimana ya caranya? Nah, salah satu untuk bisa mendapatkan gigi yang putih itu dengan cara pemutihan gigi yaitu dental bleaching ini. Penggunaan dental bleaching ini sebetulnya sudah umum dilakukan dalam perawatan gigi dan juga memang dibutuhkan apabila pasien menghendaki untuk tampilan gigi yang paripurna. Misalkan merasa giginya kuning atau memang pasien ini sering mengkonsumsi, ya orang Jawa biasanya konsumsi teh ya, atau misalkan memang perokok begitu yang menyebabkan warna giginya menjadi kurang cerah gitu. Nah, itu bisa kita bantu maintain dengan menggunakan perawatan dental bleaching ini. Untuk prosedurnya, sebetulnya sebelum di dental bleaching ini kita harus memastikan dulu bahwa gigi dan jaringan pendukungnya ini dalam kondisi yang sehat. Kalau misalkan dalam kondisinya banyak karang gigi atau apa namanya gusinya kurang sehat, itu memang sebaiknya dilakukan pembersihan karang gigi dulu atau perawatan dulu dengan dokter spesialis periodontia. Apabila kondisi tersebut tidak ada, kondisi gigi baik, bisa kita lanjutkan dengan perawatan dental bleaching. Gitu. Eh, Kemudian misalkan pasien ternyata memiliki tambalan sebelumnya yang warnanya juga berubah begitu ya. Mungkin memang pertama sebelum merubah tambalannya, misalkan mau di bleaching dulu, kita harus proses bleaching dahulu, baru nanti tambalan yang baru kita sesuaikan dengan kondisi gigi yang sekarang. Jadi warnanya akan tetap bagus begitu. Untuk prosedurnya, biasanya nanti kita akan melakukan eh, apa namanya? Jadi bagian gusi kita ini akan dilapisi bahan seperti pasta supaya mencegah bahan bleaching ini terkena di bagian gusi. Baru nanti kita oleskan pasta bleaching ini ke gigi dan kita lakukan penyinaran. Kemudian kalau misalkan warna giginya sudah cukup, eh, barulah nanti kita bersihkan dan pasien bisa menilai sendiri kira-kira warnanya sudah cukup atau belum kenaikan warna giginya gitu. Dari saya mungkin itu dulu Mbak Asna. Mungkin kalau Oke, ada teman-teman non siap. hanya bisa saya jelaskan lebih lanjut ya. Iya, dokter. Terima kasih, dokter, untuk pembukaannya tentang dental bleaching atau pemutihan gigi. Ini sudah ada yang bertanya, dok. Dedi Firmandi. Dok, kalau kita pasang kawat gigi tapi kontrol 6 bulan kemudian itu jadi masalah nggak, dok? Wah, ini bukan tentang dental bleaching ya, dok? Oh ya nggak apa-apa ya, mumpung nanya sekalian aja ya saya Iya, jawab ya. monggo silakan, Hmm, dokter. Sebetulnya kalau untuk perawatan ortodonsia atau behel itu memang baiknya rutin ya. Biasanya ada yang 1 bulan
per bulan, 1 bulan sekali itu kontrol. Tapi apabila menggunakan behel yang memang seperti self ligating, itu biasanya bisa sih 3 bulan sekali kontrol. Tapi memang harus sesuai dengan ini nggih, instruksi dari dokter yang merawat ya. Apabila memang diminta untuk tiap bulan kontrol ya harus per bulan kontrol. Kalau misalkan tidak kontrol, nanti eh, behelnya itu tidak aktif atau malah giginya jadinya pergerakannya tidak bisa terpantau. Jadi harusnya dia geraknya ke sini malah jadi kemana gitu. Semoga penjelasan saya cukup ya. Kalau mau lebih lanjut bisa ini konsultasi ke dokter spesialis orto di RSGM, G. Enggak, ini jawaban untuk Dedi Firmandi ya. Oke, ini belum ada yang tanya lagi. Kalau gitu saya yang tanya ya dokter. Oke. Oke, tadi tentang dental bleaching, kapan ya dok gigi itu harus di bleaching kira-kira? Kalau kapannya itu sebetulnya tergantung pasien masing-masing ya. Maksudnya begini, ketika memang pasien itu membutuhkan tampilan yang lebih cerah di giginya, itu bisa dilakukan dental bleaching. Tapi kalau misalkan dia sebelumnya sudah bleaching dalam 1 tahun itu sudah 1 kali bleaching, baiknya ditunggu lagi lah mungkin tahun depan gitu. Jadi memang dental bleaching ini itu tidak bisa terlalu sering kita lakukan. Karena kalau misalkan perawatan ini kita lakukan terlalu sering, efek jangka panjangnya nanti giginya jadi cepat rapuh. Nah, tentunya kita nggak mau ya efek jangka panjangnya ini berpengaruh di kesehatan giginya ya. Jadi walaupun memang sebetulnya bahannya ini aman, tapi apabila memang penggunaan yang berlebih itu tidak baik ya. Jadi tetap dalam rentang yang amannya biasanya setahun paling nggak sekali. Kalau misalkan mau biar tampilannya lebih cerah giginya gitu. Atau misalkan pada pasien-pasien dengan kondisi yang sering ngeteh, sering ngopi, ya itu kan sering ya jadinya kuning gitu. Nah, dan misalkan sudah dilakukan pembersihan karang gigi, scaling gitu, ternyata warna giginya tetap tidak ada perubahan, ya memang bisa dicerahkan dengan menggunakan bleaching ini gitu. Oke, jadi semua itu yang berlebihan tidak baik ya dok. Ya semua yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman sekalian. Oke, ini tadi berarti maksimalnya 1 tahun sekali ya dok. Ya paling maksimal 1 tahun sekali lah. Kalau terlalu sering juga nggak bagus buat giginya gitu. Oke dokter, sangat jelas sekali. Oke, ini belum ada yang bertanya lagi. Hmm, oh iya dok, tadi belum dijelaskan tentang apa sih efek samping dari dental bleaching itu atau linu atau bagaimana dokter? Oke, iya. Kalau untuk efeknya biasanya memang di beberapa orang itu ada yang terasa linu karena memang bahan bleaching ini kan mengandung asam ya. Nah, asam yang di apa yang terdapat pada bahan ini itu memang membantu dalam memecah warna gigi kita yang gelap itu memecah warnanya jadi biar tampilannya jadi lebih cerah. Nah, asam ini juga itu eh, kadang mensintesis gigi kita ya, maksudnya kayak membuat gigi kita tuh jadi eh, sarafnya jadi kerasa linu gitu. Tapi itu sebetulnya tidak terus-terusan, hanya dalam periode seminggu. Mungkin juga nggak nyampe sih gitu. Nanti juga lama-lama dia akan mereda juga rasa linunya itu. Tapi itu merupakan efek yang wajar ya. Maksudnya dalam setelah perawatan bleaching dan ada linu itu adalah efek yang wajar. Kecuali misalkan setelah perawatan itu nyerinya tidak tertahankan, kuat-kuat gitu ya. Nah, itu baru perlu untuk diperiksa lebih lanjut. Apakah betul itu memang dari efek dari bleaching, ataukah ternyata ada gigi yang lain yang bermasalah. Misalkan ternyata giginya ada yang lubang tapi tidak ternotis karena lubangnya ada di sela gigi misalkan gitu. Nah, kadang tuh karena lubangnya berada di antara gigi dan sulit untuk terdiagnosa di awal kunjungan. Nah, itu bisa jadi ada efek seperti itu gitu. Oke, jadi efek sampingnya tadi kemungkinan linu gitu ya dok, kurang lebih 1 Ya, minggu. kurang lebih ya, tapi
belum tentu semuanya linu gitu ya. Oke, oke siap dokter. Dokter ini udah ada yang tanya lagi nih. Syahrudin 18. Dokter mau tanya kalau gigi memasang gigi mahkota lama-kelamaan warna gigi dan mahkota gigi warnanya berbeda, apa bisa dilakukan pemutihan gigi ya, Dok? Kalau sudah dipasang mahkota ya, memang biasanya kalau misalkan sudah dipasang mahkota ketika kita bleaching gitu ya, itu kadang warnanya memang akan berbeda dengan warna mahkota giginya. Jadi biasanya disarankan untuk mengganti warna mahkota giginya itu. Tapi kalau misalkan mahkotanya berada di gigi belakang gitu ya, sebetulnya tidak masih dalam taraf oke lah, tidak perlu diganti karena warna dari luar, tampilan luar kan tidak begitu terlihat. Tapi kalau di bagian depan, biasanya kami juga akan menginfo bahwa kalau setelah dental bleaching ini mungkin ada perbedaan warna dengan gigi mahkota. Biasanya kan mahkota itu ketika dibuat kan akan menyesuaikan dengan warna gigi sekitarnya. Kita samakan dengan warna yang ada. Nah, itu emang kalau udah di bleaching kan warna yang asli jadi naik ya, jadi putih. Iya. Sementara mahkotanya ya segitu aja, dia nggak akan naik gitu warnanya. Jadi ya perlu diketahui juga buat teman-teman sekalian bahwa itu memang harus diganti nantinya begitu. Oke, Oke. baik dokter. Sudah sangat jelas sekali. Ini ada yang tanya lagi nih, Dok. Oke. Atas Indah Kurniawati. Dok, mau nanya usia berapa boleh mulai menggunakan bleaching ini? Monggo silahkan Dokter Herlina. Untuk usianya paling tidak giginya sudah ini ya, gigi permanennya memang sudah tumbuh sempurna ya, termasuk akar giginya juga sudah menutup sempurna. Itu mungkin sekitar mulai dari 17 tahun ke atas paling enggak ya, atau paling kalau misalkan sebelum dari itu perlu untuk dikonsultasikan dahulu ke dokter giginya apakah gigi pasien ini sudah bisa untuk dilakukan dental bleaching. Karena kalau misalkan apa namanya giginya masih maksudnya pasiennya dalam katakanlah masih muda, takutnya ujung akar giginya belum menutup sempurna, itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dari gigi-gigi adiknya ini gitu. Kemudian juga biasanya kalau anak kecil relatif giginya masih ini ya lebih putih-putih, makanya perlu perlu banget nih Bapak Ibu di rumah itu harus sering-sering ya ngecek nih giginya adik-adik ini. Saya kalau di rumah sakit juga kadang menemukan pasien dengan kondisi giginya banyak yang berlubang ternyata dan belum diketahui sama orang tuanya baru ketahuan ketika sakit. Jadi sebelum itu terjadi dicek-cek lagi ya gitu. Kadang juga misalkan lihat warna gigi anak saya hitam atau kecoklatan, nah itu dicek dulu apakah itu karena memang kondisi yang normal karena minum makan atau ternyata itu ada karies atau lubang gigi. Kalau misalkan ada karies atau lubang gigi itu berarti treatmentnya bukan bleaching tapi harus kita lakukan penambalan Hmm, gigi begitu. Oke. Jadi tadi mulai dari 17 tahun ke atas atau kalau sudah gigi permanennya tumbuh semua gitu ya, Dokter. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dokter, dari Ed Herdia Henida. Selamat sore, Dok. Dok mau tanya, gimana dengan bahan pemutih gigi yang dijual di all shop gitu? Apakah aman? Monggo, Dokter Herlina. Oke. Emang banyak ya yang mempromosikan bahan pemutih gigi ini. Ada yang bilang udah certified BPOM lah atau apa gitu ya. Eh, Kalau misalkan memang betul sudah certified BPOM ini itu pun juga bahan bleachingnya dikategorikan adalah home bleaching. Jadi itu berbeda ya dengan bleaching yang ada di apa masuk ke di ruang dokter gigi. Jadi bahannya berbeda dan jangan diekspektasinya jangan berekspektasi bisa putih seperti yang di apa yang kita lakukan di praktek dokter gigi ya. Soalnya itu biasanya bahannya lebih rendah ini apa namanya persentasenya karena biar aman untuk digunakan di dalam rumah. Kemudian juga misalkan itu nggak jelas nih BPOM-nya bener ada apa enggak? Apakah dia beneran keluaran dari pabrik yang terpercaya atau enggak gitu? Jangan termakan oleh iklan aja ya. Takutnya itu ternyata bahannya tidak aman, malah merusak gigi. Jadi giginya jadi gampang keropos.
Kalau saran saya mungkin bisa konsultasi dulu, diperiksa dulu kondisi giginya gimana. Mending menggunakan bahan yang lebih terpercayalah daripada yang di all shop gitu, tapi tidak yakin ini bener apa enggak gitu ya. Oke, baik dok. Jadi berbeda ya tadi eh, bleaching yang ada di all shop sama Iya, di dokter gigi. Sebaiknya iya. kita periksa langsung ke dokter giginya agar dilihat kondisi giginya kita bisa di Hmm. bleaching atau tidak. Ngoten nggih, Iya, dokter. iya. Oh, ada juga yang kayak ini ya, sikat gigi yang pakai ini charcoal apa-apa gitu ya, yang katanya klaimnya bisa memutihkan gigi. Kalau misalkan itu memang bahan yang apa namanya dari pasta gigi yang memang sudah lebih yang ternama itu ya, biasanya sih lebih aman, relatif aman, memang sudah terukur. Tapi kalau yang tiba-tiba ada yang dijual kayak produk cepuan gitu yang pakai bubuk gitu ya, terus disikatkan ke gigi. Nah, itu saya sendiri pun juga nggak bisa tahu pasti kandungannya di dalam itu apa. Apakah betul-betul dia aman untuk gigi, apakah dia beneran efeknya memutihkan gigi. Nah, itu eh, saya rasa dokter gigi manapun juga tidak begitu merekomendasikan ya untuk itu gitu. Oke, baik dok. Terima kasih atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari @alfatisa@rizky. Dok, izin bertanya, apakah benar stroberi bisa buat gigi putih? Monggo Oh silakan iya. dokter Herlina. Iya, untuk strawberry juga bisa ini ya membantu untuk memutihkan warna gigi. Ada beberapa bahan yang mungkin di rumah kita tuh ternyata tanpa kita sadari itu bisa membantu untuk meningkatkan, mencerahkan warna gigi ya. Seperti kayak ada bisa strawberry, bisa juga kulit pisang, kemudian baking soda gitu. Nah, itu tanpa kita sadari ternyata itu juga membantu untuk mencerahkan warna gigi gitu. Tapi ya penggunaannya memang ini ya, ya tadi itu berlebihan itu nggak baik ya. Jadi kalau misalkan untuk stroberi ya nggak apa-apa, kan ya aman makanan juga gitu ya. Tapi kalau misalkan penggunaan seperti baking soda, nah itu memang eh, hati-hati, jangan terlalu sering juga gitu. Oke. Oh iya dok, sekalian mau tanya. Berarti yang gigi apa? Makanan yang bagus buat gigi tadi stroberi bisa memutihkan. Mungkin ada yang lain lagi dokter? Tadi kayak kulit pisang gitu ya. Kulit Kemudian pisang. juga ini apa namanya, misalkan kita banyak mengkonsumsi makanan yang banyak seratnya, itu membantu buat apa namanya, seperti self cleansing kita ya, membersihkan sendiri rongga mulut kita, membersihkan sendiri. Kita punya rongga mulut tuh punya kemampuan yang luar biasa, bisa untuk pembersihan sendiri. Salah satunya dibantu dengan makanan yang berserat, minum air putih yang cukup, mengurangi konsumsi gula yang berlebih. Nah, itu membantu dalam mencegah selain pewarnaan gigi juga mencegah terjadinya gigi berlubang gitu. Sama, oh iya, yang memang perlu kita, maksudnya teman-teman ketahui, perubahan warna gigi itu ada yang dari ekstrinsik, ada yang dari intrinsik. Nah, kalau yang dari ekstrinsik ini, contohnya misalkan kita minum makanan, terus merokok, itu dari ekstrinsik. Atau misalkan dari apa namanya gigi berlubang, nah itu juga ya. Tapi kalau dari intrinsik itu dari dalam giginya sendiri. Misalkan pernah terbentur, terus waktu kecil pernah terbentur, terus lama-lama kok giginya jadi hitam ya. Nah, itu berarti dari dalam gigi. Nah, itu kita penata laksanaannya berbeda lagi, tidak tetap apa penata laksanaannya ada bleaching juga, tapi di dalam gigi. Jadi kalau kita sebutnya bleaching intrakoronal ya. Nah, itu memang hanya dilakukan pada satu gigi yang terwarnai gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang merasa, oh gigiku ada nih satu gigi, kok beda ya? Warnanya hitam sendiri. Terus kayak, oh aku waktu kecil pernah sih kepentok, terus emang ini jadi berubah warna. Nah, mungkin bisa jadi giginya memang perlu untuk perawatan bleaching intrakoronal itu, gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari @syahrudin_18. Dokter, apakah gigi kuning itu tanda-tanda kita kalau gigi kita tidak sehat? Monggo dokter Herlina.
Iya. Kalau gigi kuning itu belum tentu ya gigi kita nggak sehat ya. Karena pada dasarnya semakin kita bertambah usia, gigi kita itu akan makin menebal bagian dalamnya. Nah, itu menyebabkan muncul warna kuning di gigi kita itu. Makanya kenapa kalau giginya anak-anak masih muda itu lebih putih karena lapisannya dia lebih tipis dibandingkan orang yang lebih berusia lanjut. Kalau orang berusia lanjut warnanya akan cenderung lebih kuning. Jadi sebetulnya warna itu gigi itu tidak yang putih seperti tembok gitu ya atau kertas. Jadi nggak seperti itu. Itu bukan warna yang natural. Mungkin kalau untuk seperti artis mungkin ya memang butuh tampilan yang sering begitu. Tapi sebetulnya itu bukan warna yang natural gitu. Jadi meskipun misalkan pasien merasa ini warnanya kok gigiku kuning ya, dicek dulu apakah penyebabnya memang betul karena konsumsi makanan atau memang giginya ini ada nodanya atau memang giginya itu karena faktor usia saja gitu. Jadi Oh, warna kuning itu tidak menandakan bahwa gigi tersebut itu bukan gigi yang sehat ya. iya dokter baik. Kadang-kadang ada pasien gitu datang ngerasa kuning padahal itu sudah Iya, standar normalnya ya dokter. iya, padahal giginya bagus, nggak kenapa-kenapa. Ini warnanya oke malahan. Malah yang terlalu putih itu malah nggak natural, nggak bagus gitu. Kalau misalkan dilihat sebetulnya gitu. Oke dokter, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin Sobat RSGM baru aja bergabung ya dokter. Pertanyaannya hampir mirip dokter. Dari @aishi_ahmaharani_am. Dok, bleaching untuk anak-anak minimal usia berapa dok? Monggo silahkan dokter Herlina. Kalau untuk anak-anak itu harus kita pastikan dulu gigi permanennya memang semuanya sudah ini ya, sudah tumbuh dan akarnya memang sudah sempurna. Biasanya sih anak-anak belum perlu untuk menggunakan perawatan bleaching ya. Kalau misalkan anak-anak memang dilihat kok gigi anakku ada yang hitam-hitamnya atau ada kuning-kuningnya, coba dicek dulu. Itu mungkin giginya ada yang berlubang gitu. Atau ternyata hanya karena ada karang giginya. Nah, itu perawatannya bukanlah bleaching, tapi perlu dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi. Kalau memang giginya berlubang ya berarti memang harus kita tambal gitu. Kalau anak-anak karena pada dasarnya ketebalan giginya itu tidak setebal orang dewasa, itu biasanya cenderung malah lebih putih dibandingkan gigi orang dewasa. Semakin dewasa, semakin berusia lanjut, itu warnanya memang lebih kuning karena memang faktor apa fisiologisnya seperti itu, normalnya begitu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Iya dokter, terima kasih. Ini ada yang bertanya lagi dokter. @alfatisa_rizky. Dok, izin tanya lagi. Bleaching bisa dilakukan berapa kali ya dok dalam setahun? Monggo dokter. Mungkin paling nggak setahun maksimal sekali lah. Kalau misalkan terlalu sering juga itu bikin gigi kita rapuh ya. Apalagi misalkan kayak per 6 bulan sekali, oh jangan ya. 6 bulan sekali itu untuk pembersihan karang gigi ya. Tapi kalau untuk bleaching jangan. Nanti giginya jadi rapuh, kayak ini gerpis-gerpis gitu kan juga tampilannya tidak bagus juga. Mau gigi putih malah giginya jadi rusak kalau misalkan keseringan gitu. Kalau Sama sayang misalkan uangnya ya dok. oh iya, mungkin bisa uangnya ditabung buat jajan. Kalau Betul misalkan sekali. apa namanya giginya itu setelah dilakukan bleaching, itu gigi itu butuh ibaratnya masa rehat, istirahat untuk mengambil kembali mineral yang terlepas karena adanya bahan asam yang kita aplikasikan di gigi itu. Jadi dengan dia mengambil mineral dari mineral kita tuh ada yang kayak dari air liur, kita konsumsi makan. Nah, itu tuh membantu maintain atau menjaga kondisi gigi kita. Kalau misalkan terus-terusan di bleaching kayak setahun 3 kali, setahun 2 kali, itu malah gigi kita cenderung jadi gampang rapuh karena dia tidak ada masa rehat, nggak ada masa istirahat buat dia mengambil mineral lagi untuk memperkuat dirinya gitu. Iya, baik dok. Ini ada pertanyaan lagi dari @mozave. Mau nanya dok, apa saja kontraindikasi untuk bleaching? Kemudian lama penyinaran yang efektif berapa lama dok? Terima kasih. Monggo silakan dokter Herlina.
Saya jawab untuk yang yang apa lama penyinaran ya. Kalau untuk lama penyinaran itu memang tergantung dari ini aturan dari bahannya itu terkadang ada yang beda-beda. Ada yang memang butuh 30 menit, ada yang 45 menit gitu. Jadi tiap penggunaan bahannya tuh tergantung pabrikan ibaratnya gitu ya. Untuk kontraindikasinya, eh, misalkan giginya itu memang sudah berlubang besar sampai mencapai ke bagian saraf gigi. Nah, itu harus dilindungi dulu bagian saraf giginya ya. Karena ini kan kandungannya asam banget. Nah, itu takutnya bikin ya tadi gigi yang linu, gigi yang dia sehat tidak ada kariesnya aja kita kasih bahan bleaching bisa jadi dia ada efek linu. Apalagi kalau misalkan lubangnya yang besar. Tapi kalau misalkan dia lubangnya masih dalam kedalamannya yang masih ringan atau masih sedang gitu ya, itu masih oke, tidak apa-apa kita lakukan bleaching dulu. Tapi kalau misalkan dia berlubang besar, memang perlu kita lapisi dulu paling enggak untuk menghindari masuknya bahan bleaching ini ke dalam giginya gitu. Oke, baik dokter. Ini malah ada yang promosi dokter dari Oh gitu. @green77apple. Wah, terima Dokter di kasih ya. RSGM, di RSGM ada promo bleaching go selama Ramadan. Oh iya, buat teman-teman, buat sobat RSGM ya, selama bulan Ramadan ini dari RSGM Selastri ada promo bleaching. eh Monggo bisa dimaksimalkan sebelum promonya habis ya. Mumpung nih lagi promo di kita juga ada promo selain bleaching ada promo tambal juga. Kemudian ada promo behel ya, Iya sama dokter. promo scaling ya. Mumpung banget nih ya. Selama only bulan Ramadan, guys. Lumayan banget ya dok, promonya bisa ditabung untuk yang Oh iya, lainnya. iya lumayan. Nanti Oke, digantinya Mas bagus. THR. Iya, baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari @sofires04. Izin bertanya, Dok, apa pengaruh bleaching dalam kondisi gigi depan berlubang? Saya pernah melihat tindakan bleaching dalam kondisi gigi berlubang. Monggo, dokter. Mungkin efeknya sebetulnya sama ya dengan efek bleaching pada umumnya. Efeknya paling seperti linu begitu. Kalaupun misalkan dia berlubang, kalau berlubangnya kedalamannya masih kecil atau sedang, itu masih oke kita lakukan bleaching dulu. Tapi memang biar nanti ketika selesai bleaching dan kita tambal lubangnya, jadi warna giginya mengikuti dengan warna gigi yang terbaru karena warnanya jadi lebih putih kan kalau habis bleaching. Tapi kalau misalkan memang lubangnya besar, paling enggak biasanya nanti akan ditutup sedikit lapisannya biar tidak begitu apa cairan bleachingnya tidak masuk ke bagian saraf giginya gitu. Oh, iya. Berarti kita lakukan bleaching dulu ya, dokter, baru kita nanti nambal itu biar sama warnanya. Gitu, Iya, nggih, dok. iya, ya yang jelas memang tiap orang kondisinya berbeda-beda, tapi memang kebanyakan begitu. Kalau misalkan kondisinya seperti tadi yang lubangnya besar dulu ya paling enggak ditutup sedikit gitu, baru Oh, nanti kita lakukan bleaching gitu. oh, nggih. Baik, dokter. Ini saya bacakan pertanyaan lagi, nggih, dokter. Oke. Dari @ealah.hen14. Dok, apakah warna gigi setiap orang itu sama warnanya? Monggo, dokter. Kalau gigi setiap orang itu berbeda-beda ya. Gigi saya dan Mbak Asna pun mungkin warnanya beda ya. Itu bisa Enggak, jadi. dok. Bisa jadi karena dari ketebalan dentin. Maksudnya dentin itu adalah salah satu bagian dari gigi yang kadang kalau misalkan makin usia itu tuh dia akan makin bertambah ketebalannya. Makin tambah ketebalan dia, warna gigi kita akan jadi lebih kuning gitu. Selain karena ada dentin itu yang mempengaruhi warna gigi setiap orang itu kayak pola makan, kebiasaan makan. Misalkan saya suka banget makan saya suka banget minum kopi, suka banget minum teh. Mbak Asna sukanya cuma air putih gitu, biar sehat gitu ya. Nah, ya jelas berbeda. Pasti dengan orang yang suka minum kopi dan teh, warna giginya akan cenderung lebih kuning. Kalau misalkan dia menghindari makanan yang berwarna, ya pasti giginya biasanya akan lebih putih, cenderung lebih cerah. Tapi itu memang
ibaratnya warna natural masing-masing ya. Sama lah kayak warna kulit gitu ya. Tiap orang kan beda-beda. Ya warna natural kita seperti ini gitu. Semoga cukup Baik, dokter. jelas ya. Ya. Cukup jelas sekali, dokter. Oke, ini saya bacakan pertanyaan lagi dari Indah Kurniawati. Mohon bertanya, dokter, perawatan bleaching ini bisa bertahan berapa lama? Monggo, dokter. Untuk tahan berapa lamanya itu tergantung penggunaan ya. Kalau misalkan digunakannya ya aman-aman aja, maksudnya benar-benar menghindari makanan yang berwarna. Makanan yang berwarna tuh misal contoh makanan yang warnanya merah pekat gitu ya. Nah itu dihindari makanan yang warnanya pekat-pekat yang memungkinkan ada pewarnaan. Nah itu misalkan dihindari, kopi teh dihindari ya bisa bertahan lama. Misal ya bisa lah setahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau misalkan habis bleaching, gasken lah kopi. Nah, gasken gitu, makan yang warna-warna ya wes lah ya. 6 bulan mungkin juga udah beda warnanya gitu. Tetap itu tergantung penggunaan dari masing-masing orang ya. Oke, jadi tadi tergantung penggunaan ya, dokter. Mm-mm. Sebaiknya kalau itu jangan yang terlalu berwarna, ngoten nggih, dokter. Iya, baiknya dihindari, benar-benar dihindari deh gitu. Diawet-awet itu bleachingnya ya, karena itu memang nggak permanen. Jadi bleaching itu perlu diketahui itu tidak permanen ya, tergantung kita maintainnya seperti apa. Kalau maintainnya bagus ya bisa bertahan cukup lama. Tapi kalau misalkan dia penggunaannya ngasal aja, ya wis lah bar bleaching, aku makan, besok aku nanti bleaching lagi. Nah itu ya nggak akan bertahan lama bleachingnya. Tuh. Iya, dokter. Oh iya, dok, saya mau tanya nih, dok. Kalau pakai sedotan itu pengaruh nggak ya, dok, sama kita pewarnaan? Kalau ngopinya pakai sedotan, minum tehnya pakai sedotan, kayak gitu, dokter. Sebetulnya sedotan itu membantu ya untuk apa namanya gigi jadi tidak langsung terpapar kopinya atau minumannya gitu ya. Tapi ya namanya juga dalam mulut ya. Tutup aja nanti apa pasti adalah sepersekian itu terkena. Terutama kalau yang sedotan itu kan membantu kita langsung ke belakang minumannya ya. Tapi kalau misalkan ini kan langsung mengenai di bagian gigi depan terutama ya. Ya memang itu membantu untuk mencegah adanya ibaratnya gigi terkontaminasi warna. Tapi ya tetap kalau misalkan terus-terusan misalkan sehari minum kopi 3 kali, 5 kali, nah ya wes ya Mabuk, dok, nanti. melek terus itu. Nah tetap aja sih akan Iya. kena juga giginya warnanya. Kalau itu, dokter, setelah kita minum teh atau kopi, langsung kumur kumur atau minum air putih itu bagaimana, dokter? Oh, itu juga ini ya bisa menjadi apa ya eh, membantu membantu untuk mengurangi ibaratnya pewarnaan itu menempel ke gigi itu membantu juga. Jadi misalkan kita habis makan atau minum yang pekat, kita langsung misalnya minum air putih atau berkumur itu membantu juga sih untuk apa namanya biar tidak tertempel lama di dalam gigi ininya zat pewarnanya ini gitu. Oke, dokter. Tapi yang paling penting yaitu tadi dikurangin ya, dok. Iya, memang eh, yang disebut maintain itu ya memang harus tahu batasnya lah. Maksudnya ya di hati-hati di jangan berlebih juga sesuai porsinya aja. Misalkan teh paling sehari sekali gitu ya. Tapi emang orang Jawa susah ya, nek orang ngeteh ini asik gitu ya. Buka puasa nggak es teh tuh kayak nggak asik ya. Nggak mantep, dokter. Nggak mantep, tapi ya memang harus di ini apa namanya di kurang-kurangi lah gitu biar warna giginya tetap cerah. Oke, dokter. Ini saya bacakan pertanyaan lagi ya, dokter. Oke. Dari Octavia Dewi 14. Bismillah, mohon izin bertanya. Apakah bleaching perlu syarat-syarat tertentu ya, dok? Maaf telat gabung, gangguan sinyal nih. Monggo silahkan, dokter. eh untuk syaratnya sepertinya kayaknya sudah saya sudah sebutkan tadi ya. Saya informasi lagi. Kalau syaratnya paling tidak giginya memang tidak dalam kondisi sakit, tidak berlubang besar gitu.
kalau misalkan memang giginya itu betul karena pewarnaannya hanya perwarnaan eksternal seperti dari makanan, minuman, itu bisa untuk dilakukan bleaching. Tapi misalkan pewarnaannya itu karena memang giginya berlubang, nah itu perawatannya bukan untuk dental bleaching, jadi harus kita bersihkan dulu gigi yang berlubang itu, baru kita bisa lakukan bleaching gitu. Iya, dokter. Semoga bisa menjawab Ibu pertanyaannya Hmm, tadi. siap, dokter. Sudah sangat jelas sekali. Mungkin tadi ada yang belum bertanya tentang apakah boleh ibu hamil atau ibu menyusui bleaching ya, dokter? Begitu. Kalau untuk ibu hamil dan menyusui, saya lebih prefer untuk ditunda dulu ya. Karena memang bleaching ini kan tujuannya memang estetik. Kalau misalkan eh, takutnya misalkan apa berefek untuk janin dan ininya juga apa namanya lebih baik ditunda dulu saja. Apabila sudah dalam kondisi yang tidak menyusui gitu atau sudah kondisi biasa gitu ya, nah itu bisa dilakukan dental bleaching gitu. Oke, baik, dok. Baru saja saya tanyakan, ini ada mungkin Sobat RSGM yang baru aja bergabung ya, dokter. Saya bacakan lagi, ngapunten ya, Oh iya, dokter. oke. @titi.s2. Sore, dok. Mau tanya, ibu hamil apa boleh bleaching? Monggo, dokter. Oke, untuk ibu hamil dan ibu menyusui baiknya ditunda dulu saja nggih untuk pembersihan karang gigi untuk bleachingnya. Kalau misalkan apa namanya untuk dilakukan pembersihan karang gigi itu masih bisa kalau untuk ibu hamil mungkin bisa dilakukan di trimester kedua seperti pembersihan karang gigi atau penambalan gigi gitu. Dan ketika warna kita memang giginya ada yang kuning atau yang hitam itu belum tentu perawatannya bleaching nggih. Jadi memang harus diperiksa dulu apakah penyebabnya memang karena eh, makanan minuman saja atau karena memang ada lubang gitu. Kalau misalkan ada lubang atau ada karang giginya ya perawatannya memang bukan bleaching. Jadi harus dilakukan perawatan yang lainnya gitu. Oke, baik, dok. Jadi karena itu bukan yang urgent gitu ya, dok. Jadi bisa ditunda terlebih dahulu. Betul. Untuk ibu hamil dan menyusui mungkin yang bisa perawatan urgent misalkan giginya sakit cokot-cokot gitu ya atau apa namanya giginya eh, banyak karang giginya nah itu bisa dilakukan. Kalau untuk ibu menyusui bisa sih seperti ada misal sisa akar gigi mau dicabut itu bisa. Tapi memang untuk habis cabut untuk obatnya atau apa memang kita bedakan dengan dalam kondisi orang yang tidak menyusui ataupun tidak sedang hamil gitu. Iya, baik, dokter. Ini ada pertanyaan lagi ya, dokter. Sama dari mbaknya tadi, epti.s2. Kalau bleaching yang baik, yang sinar atau tanpa sinar, dok? Monggo, silahkan, dokter. Sebetulnya dua-duanya bagus ya, mau sinar atau tidak sinar itu hanya tergantung dari bahannya. Ada bahan yang teraktivasinya butuh dengan sinar, ada bahan yang tidak perlu dengan sinar, dia bisa untuk apa namanya membantu untuk mencerahkan gigi. Itu hanya beda ininya aja ya, tipe bahan aja. Tapi sebetulnya dua-duanya efektif untuk memutihkan warna gigi begitu. Oke, jadi itu baik semua, tergantung tipenya saja, nggih, dokter. Ye, betul. Oke, dok. Oh iya, sekarang saya gantian yang mau tanya, Oh nggih, iya dok. boleh. Apa sih, dok, yang tidak boleh dilakukan setelah bleaching itu? Yang nggak boleh dilakukan setelah bleaching tuh yang pertama memang kita nggak boleh ini ya makan makan atau minuman yang berwarna ya, yang berpotensi untuk apa namanya membuat gigi kita menjadi terkena warna. Nah itu dihindari dulu. Kemudian juga harus rutin ini ya apa namanya menyikat gigi
pagi hari setelah makan dan malam hari sebelum tidur. Juga ketika menyikat gigi itu dipastikan tidak ada sisa makanan yang tertempel pada gigi. Jadi kalau misal kita sikat gigi, misal kita sikat gigi biasanya kayak langsung gesrek-gesrek nggak lihat di kaca ya. Nah itu memang baiknya kita kalau sikat gigi menghadap ke kaca. Kita lihat gigi kita tuh udah beneran bersih atau belum, masih ada sisa makanan atau belum gitu. Karena memang kalau gigi yang setelah dilakukan bleaching ini kan dia kondisinya ini apa namanya butuh waktu buat dia dalam kondisi yang normal karena mineral-mineral atau pewarnaan yang di gigi itu kan dia ibaratnya dihilangkan dengan menggunakan bahan asam ini nggih. Nah, kalau misalkan kita maintain kesehatan mulutnya itu nggak bagus, nah itu juga menjadikan muncul problem lain, misalkan jadi giginya berlubang atau malah jadi muncul karang gigi. Nah, jadi memang harus kita jaga kebersihan mulut ini setelah kita melakukan perawatan bleaching gitu. Oke, Dok. Jadi tadi makanan atau minuman yang berwarna sama kita harus sikat gigi yang baik dan benar sama waktunya juga ya, dokter. Iya, waktunya juga ya. Kalau jangan terlalu sering. Oke, Dok. Sip. Oke, baik, Dok. Tadi saya mau tanya lagi. Oh iya, Dok. Biasanya tuh kan orang-orang tuh tanya, "Oh, Dok, kalau bleaching tuh kita langsung putih ya, Dok." Padahal kan bukan begitu ya, dokter. Kalau langsung putihnya paling ini ya, apa nama, maksudnya langsung putih langsung treng gitu ya, atau Keren. gimana? Ya, Ekspektasinya orang-orang kan begitu aja, Dok. eh, bukan putih ya, tapi cerah gitu ya. eh, Ibaratnya gini, kalau misalkan putih itu kita kayak putih tembok atau putih kertas itu bukan ya. Jadi warnanya meningkat, warnanya tuh jadi lebih cerah gitu. Karena bahan bleaching ini itu membantu untuk memecah apa namanya pewarna gigi yang tertempel di gigi kita tuh jadi ketika kita lihat tuh jadi tampilannya tuh lebih cerah, bukan putih ya. Tapi memang kalau misalkan giginya pada dasarnya memang udah putih ya memang tampilannya akan putih gitu. Tapi kalau misalkan giginya memang warnanya cenderung memang agak kuning gitu atau agak abu, itu paling memang naiknya jadi lebih cerah gitu. Karena gigi kita tuh sebetulnya ada kayak warnanya ya. Ada yang warnanya emang putih gitu. Emang udah dasarnya putih aja gitu. Tapi emang ada juga yang warnanya memang cenderung kuning gitu. Ada juga yang cenderung agak abu gitu. Jadi bukan yang kalau di bleaching mau warnanya itu dari kuning jadi putih itu bukan ya, tapi lebih natural jadi lebih cerah gitu ya. Oke, Tuh. baik, Dok. Ini ada pertanyaan mirip sih, Dok. Kayaknya kalau saya tanya terus Sobat RSGM tanya juga, Dok. Begitu. Iya. Nyangkut ya Oke. pertanyaan sama ya. Oke, Dok. Ini @raharjo Minigurt. Assalamualaikum, dokter. Mau tanya, dokter. Kalau untuk bleaching itu ada tingkatan warnanya nggak sih, Dok? Monggo silahkan, Oh Dok. iya. Kalau untuk bleaching itu memang ada tingkatan warna ya. Jadi memang sebelum kita apa namanya melakukan perawatan bleaching, biasanya nanti kita cek warna giginya. Nanti kita lihat dia berada di tingkatan warna yang mana dan berapa gitu. Ketika nanti sudah kita lakukan perawatan, kita cek lagi warnanya. Oh, dia sudah naik nih ke warna yang gini gitu. Misalkan kita ditanyakan ke pasien sudah cukup belum gitu. Kalau misalkan sudah cukup ya sudah gitu cukup apa namanya eh, warnanya sudah cukup meningkat gitu. Kalau misalkan apa namanya mau yang putih celing banget gitu, kalau misalnya pada dasarnya warnanya memang bukan yang putih banget ya susah gitu. Tapi perlu diketahui memang warnanya bukan yang putih ya untuk bleaching, tapi untuk mencerahkan gitu. Cukup jelas nih Oke, semoga. cukup jelas, dokter. Ini ada yang bertanya, Dok. @gohokitan modern. Dokter izin bertanya tips-tips biar gigi selasu. Selasu itu apa ya, Dok? Selalu kali ya. Selalu apa ya? Oh, tapi sudah, Dok, habis di situ doang. Dokter Oh izin gitu. bertanya tips. Waduh. Mungkin gini ya, Mungkin Dok. bisa Dokter, di chat lagi. iya.
tips biar gigi selalu putih atau gimana ini ya, Dok? Oke. Untuk tips gigi selalu putih ya. Yang pertama memang harus sikat giginya rutin, minimal 2 kali sehari, pagi setelah makan sama malam sebelum tidur. Kemudian hindarilah konsumsi makanan yang berwarna, minuman yang berwarna, ngerokok itu juga dihindari ya. Biasanya nih yang ngerokok-ngerokok nih suka bandel nih, buat nguranginnya agak susah. Soalnya itu ngaruh banget di warna gigi dan warna gusi ya. Jadi kalau misalkan eh, apa namanya setelah bleaching udah ngurangin makanan yang berwarna tapi rokoknya kenceng ya ya wis balik lagi lah warnanya tuh. Iya, ini dilanjutkan, Dok, Oh ternyata. gitu dilanjutkan. Tadi tipe. Jadi, saya ulangin lagi, jadi dokter. Dokter izin bertanya tips biar gigi selalu bersih. Oh bersih. Iya, iya. Aduh, kalau untuk gimana tipsnya untuk gigi selalu bersih ya tadi sikat gigi ya. Yang kedua bisa dibantu juga dengan dental floss. Mungkin beberapa teman-teman sekalian belum banyak yang suka menggunakan dental floss ya atau benang gigi. Itu sebetulnya penting ya untuk dilakukan. Jadi setelah kita sikat gigi, kita bisa lihat di kaca dengan menggunakan dental floss, kita pastikan di sela-sela gigi itu memang benar-benar sudah tidak ada sisa makanan yang terselip, yang tertempel di gigi. Kemudian selain dengan menggunakan dental floss bisa juga dibantu dengan obat kumur. Tapi penggunaan obat kumur ini juga tidak boleh setiap hari, Nggih, paling enggak seminggu 2 kali atau 3 kali aja sudah cukup kok. Kalau misalkan memang ada kondisi tertentu yang memang diminta untuk setiap hari, tapi kalau dalam kondisi giginya baik-baik saja, cukup seminggu 2 kali atau 3 kali aja sudah cukup penggunaan mouthwash ya. Itu saja sudah cukup kok untuk menjaga gigi kita bersih dan sehat ya. Oh, sama ini, makanannya juga harus makanan yang bergizi ya. Paling enggak ada nutrisi dari serat, sayur, buah gitu nggih. Nah, itu membantu juga membantu pembersihan gigi kita sama minum air putih yang cukup. Insya Allah gigi kita bersih dan juga sehat begitu. Oke, jadi tadi tipsnya adalah yang gosok gigi yang baik dan benar sama waktunya, pemakaian dental floss, obat kumur, sama makanan bergizi dan berserat, ya, dokter. Yeay, Ya. itu udah Ini cukup saya, kok. iya dokter, baik. Ini saya bacakan lagi, jadi dokter. Fatin Irfaniawati. Assalamualaikum dok, maaf mau tanya bleaching itu awet berapa lama dok? Mungkin ini Sobat RSGM baru aja bergabung, monggo Oke. dijelaskan dokter. Iya, untuk awetnya berapa lama itu tergantung dari penggunaan, nggih. Kalau misalkan kita awet-awet untuk tidak mengkonsumsi yang makanan atau minuman yang berwarna gitu, tidak yang apa namanya merokok gitu ya, insya Allah sih bisa cukup lama. Tapi kalau misalkan apa namanya habis bleaching langsung minum kopi, minum teh, tidak apa namanya tidak mengurang-ngurangi, ya ya udah pasti kembalinya akan cepat juga. Paling setahun juga udah kembali lagi atau 6 bulan malahan udah warnanya kuning lagi. Jadi memang itu tergantung dari kita maintainnya seperti apa gitu. Oke, baik dok. Mungkin banyak yang bertanya tentang itu, nggih dokter. Iya, saya udah jawab itu ya. Nggak apa-apa, mau berbagi ini kok. eh, Share ilmu ke teman-teman jadi biar teman-teman juga tahu gimana menjaga gigi kita biar tetap putih, tetap bersih. Yang utama bersih ya. Oke, ini ada pertanyaan dari @haris_2022 dokter. Dok, kalau bleaching yang putih itu giginya aja apa sama badannya juga? Walah, Wow. monggo dokter. Wow. Sama badannya ya, saya juga mau kayaknya. Eh, Giginya aja ya. Masa ya sama badannya. Wong yang dikasih bahannya cuma di gigi kok. Jadi cuma giginya aja ya yang putih, kalau badannya enggak. Kalau badannya pakai yang lainnya ya, mungkin pakai body lotion yang lain. Bleaching badan mungkin dok. Wow, oh iya gitu. Bleaching badan biar glowing.
Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Fatin Irfaniawati. Mungkin lanjutan dari pertanyaan tadi ya, dokter. Makanan berwarna itu misalnya apa, dok? Kunyit dan lain-lain begitu, dok. Monggo silahkan, dok. Oh iya itu bisa kayak kunyit, kopi, apa namanya? Kalau wortel yang apa yang udah kayak diperes gitu kan warnanya juga apa ya menempel ya. Di tangan aja nempel gitu, di gigi juga bisa nempel gitu. Terus ambil kata apa ya? Yang kayak teh tapi teh yang kental banget, peket banget itu kan pasti juga akan kalau lambat laun pasti akan menimbulkan pewarnaan juga ya di gigi. Yang jelas maksudnya gini, kalau misalkan buat mendeteksi oh ini berwarna ini nggak berwarna, misalkan itu kita sentuhkan di kuku atau di kuku kita itu berwarna yo pasti di gigi juga berwarna gitu, gampangannya gitu ya. Misal kena ininya kena kuku kita oh jadi kuning ini kunyitnya, misal ayam goreng yang kuning kunyitnya mantep banget itu ya pasti juga akan menimbulkan warna. Tapi memang warnanya itu bukan gini ya, bukan yang langsung tertempel jeder warna aku jadi kuning itu bukan ya. Tapi maksudnya itu dalam konteksnya ini tuh dalam jangka waktu yang lama. Misalkan ya boleh kok, misal minum kopi sekali-sekali boleh. Masa aku minum teh nggak boleh? Saya aja suka teh kok gitu ya. Enggak juga boleh, tapi bukan yang berlebihan. Masa makan ayam goreng yang kunyitnya mantep nggak boleh gitu kan ya nggak boleh. Tapi memang nggak setiap apa namanya setiap waktu makanannya berwarna kan nggak juga, pasti kan ada kalanya cuma makan sop nggak berwarna, sayur bening nggak berwarna gitu kan ya, apa namanya pastinya kan ada kala-kalanya gitu, tidak selalu toh pasti sobat RSGM ini akan makan yang berwarna terus atau minum yang berwarna terus kan enggak. Ya dibantu juga maintain tadi. Misalkan habis makan dikumur-kumur biar nggak nempel pewarnaan di giginya gitu. Atau misalkan apa namanya sebelum tidur sikat gigi. Jadi biar sisa makanannya itu nggak nempel di gigi. Jadi giginya tetap cerah gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, dok. @syah_rudin 18. Dokter mau tanya lagi. Saya pernah dengar kalau warna gigi itu sama dengan warna putih mata kita. Oh ya itu betul. Jadi untuk penentuan warnanya itu juga bisa dari warna bagian putih kita ini, nggih. Jadi biasanya warna gigi sini itu akan sama dengan yang di sini. Tapi kalau misalkan apa namanya dari warna sini itu ke sini sini kuning banget gitu ya itu bisa jadi ya kayak alarm buat kita. Oh kayaknya aku harus meriksa ini. Aku pengen lebih cerah giginya. Nah itu bisa untuk dilakukan dental bleaching gitu. Oke, dokter. Semoga bisa Sepertinya menjawab sudah ya. Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya tadi, dokter. Jadi tadi ada pertanyaan yang lumayan banyak juga ya, dok, yang menambah informasi Oh iya, untuk tambah kita bagi-bagi semua. info buat teman-teman di Sobat RSGM ini ya. Iya, mungkin sebelum saya beri kesimpulan, saya mau mengajak Sobat RSGM yang lihat live ini untuk di RSGM ini ada promo Ramadan. Udah kita mulai dari 3 Maret kemarin sampai nanti 20 April. Promonya ada banyak. Yang utama ada bleaching, pemutihan gigi ini tadi, yang lumayan sekali dari harga normalnya. Mungkin teman-teman yang mau bleaching bisa langsung datang ke RSGM. Bisa dengan dokter spesialis konservasi, bisa dengan dokter Herlina atau yang lainnya, dan dengan dokter gigi umum. Yang lainnya ada promo orto. Lumayan banget nih, selisih 1 juta. Bisa buat nabung kita. Buat bagi-bagi THR. Lah, dibagi juga boleh nih. Sama ada tambal ya dokter, sama scaling. Scalingnya itu ada promo 15%. Mungkin dokter sebelum saya kasih kesimpulan mau menambahkan apa lagi? eh
buat teman-teman sekalian, misalkan merasa giginya memang ada yang kuning atau kurang pede dengan kondisi giginya, jangan ragu-ragu buat periksa dulu ke dokter gigi ya. Bisa periksa di RSGM Sulastri. Jadi biar tahu pasti kondisi giginya seperti apa dan butuh perawatan apa. Jadi biar tidak mengira-ngira, kayaknya aku butuh ini deh, kayaknya ini harus dicabut, kayaknya harus ini. Nah, itu jangan kayaknya ya. Jadi mending biar pasti periksa dulu ya. Jadi biar teman-teman tahu perlu perawatan apa dan gimana cara penanganannya gitu. Sekian dari saya, Mbak Asna. Oke, baik dokter. Mungkin ini juga sudah mau jam 5, teman-teman Sobat RSGM mau persiapan untuk berbuka. Langsung saja saya bacakan kesimpulan dari live IG ini tadi deh. Kita tadi tentang dental bleaching atau pemutihan gigi. Banyak yang tanya tentang umur berapa sih itu tadi. Kita bisa mulai dari 17 tahun atau jika eh, jika sudah tumbuh gigi permanen kita semua gitu. Terus efek samping dari bleaching tadi ada yang linu, tapi linu itu hanya mungkin 1 minggu saja, tetapi jika lebih dari itu bisa kita kontrolkan lagi kepada dokternya. Mungkin ada yang lainnya. Ada lagi yang bertanya tentang ibu hamil atau menyusui boleh nggak bleaching? Sebaiknya kita tunda terlebih dahulu. Seperti itu. Tadi ada juga makanan yang bagus untuk memutihkan gigi. Ada stroberi, kulit pisang, sama makanan yang berserat. Begitu, Cih Dokter. Apalagi ya? Ada banyak kayaknya Mbak tadi tuh. Iya dong, banyak banget ini. Oh Kalau iya, misalkan mau, tadi sama yang home home bleaching tadi yang oh beli di iya, all shop. oh iya, Itu berbeda dengan berbeda ya dengan brand dengan yang yang ada ada di di kedokteran gigi. yang jelas kalau Jadi misalkan sebaiknya mau tanya lebih kita, lanjut bisa tanya ke dokter gigi ya. iya betul sekali. Nanti ditunggu juga kedatangannya Sobat RSGM di RSGM. Sama tadi ya dokter, ada faktor ekstrinsik sama intrinsik dari warna gigi tadi. Yang ekstrinsik makanan, minuman yang berwarna-warna itu tadi, terus merokok. Kalau dari intrinsik mungkin pernah terbentur atau lain sebagainya. Nanti kalau yang itu bisa dengan bleaching intrakoronal lanjut dokter yang 1 gigi itu tadi. Sama ada yang tanya tentang lama penyinaran tadi. Tergantung bahannya ya dokter. Setiap bahan itu berbeda-beda. Dan pertanyaan tentang kontraindikasi Indikasi. tadi. Sudah mau buka nih dok? Kayaknya sudah perlu dicas ini. Iya, kontraindikasinya tadi kalau ada lubang besar kita lapisi dulu, kalau sampai ke syaraf perawatan dulu gitu nih dokter. Sama tadi ada gigi kita sama orang lain itu putihnya beda kayak gitu. Tadi karena kita semua itu berbeda-beda, tergantung juga tadi ketebalan dentin, kebiasaan makan dan minum, seperti itu ya dokter. Oke. Oh iya, tadi ada juga prosedur ya dokter, prosedur Oh dari iya. bleaching tadi. Kita cek dulu gigi dan jaringan pendukungnya tadi sehat atau tidak. Jika perlu perawatan, dilakukan perawatan terlebih dahulu. Jika kurang sehat tadi harus diselesaikan semuanya dulu. Mungkin ada karang gigi, kita dibersihkan dulu. Ada gigi yang berlubang, terus gusi yang bengkak ataupun gusi turun. Seperti itu, Nggih, dokter. Setelah selesai perawatan itu semua tadi bisa dilakukan bleaching. Oke. Ini sudah boleh ditutup belum, Jih, dokter? Kayaknya udah nih Mbak, Sudah. kita tinggal beberapa saat lagi sebelum Oke. berbuka lu.
Oke, mungkin semua pertanyaan sudah terjawab dengan Dokter Herlina ini tadi tentang dental bleaching. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tunggu semuanya Sobat RSGM di RSGM Sulastri. Sampai bertemu Oke, di kita RSGM akhiri. Sulastri. Sangat kita tunggu Oh iya. kedatangannya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah Hirobil Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Dokter Waalaikumsalam. Herlina dan semua Sobat RSGM Sulastri. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Asna. Assalamualaikum. Oke, kita sapa dulu dokter yang masih live siapa aja ya. Ada Sofires, ada Tiara Eka Saputri, Elah Hen, Syah Rudin, Reviana Via, Mawan Budianto, Oktavia Dewi. Wah, ini Sobat RSGM yang setia sampai akhir, dokter. Wah, makasih loh. Oke, pas jam 5 ini kita akhiri. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.